Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan belajar tentang materi gerak harmonik sederhana atau sering disingkat dengan GHS, khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 10 ataupun 11 SMA. Nah, pada bagian pertama ini kita akan coba membahas tentang konsep dari getaran dan juga contoh peristiwa daripada getaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan di bagian akhir nanti Mr. Beans tidak lupa akan membahas soal-soal latihan yang berasal dari soal UTBK atau SBMPTN, tentunya yang membutuhkan analisis dan juga logika. Baik, adik-adik, kita mulai aja bagian yang pertama. Perhatikan gambar di sini. Kalau kamu lihat di sini ada yang disebut namanya jam dinding bandul, ya, jam dinding bandul. Perhatikan ketika bandul sini bergetar secara harmonik. Nah, apa itu harmonik? Tentu teratur dia. Apanya yang teratur? Waktunya, ya. Nah, jadi ketika gerakan daripada bandul itu bergetar secara harmonik, itulah yang disebut namanya getaran harmonik atau sering disingkat dengan GHS, ya. Nah, selain daripada bandul, tentu contoh benda yang berhubungan dengan gerak harmonik sederhana itu contohnya pegas. Perhatikan di sini adik-adik, ketika pegas itu dia bergetar secara harmonik, bergetar ke bawah ataupun ke atas, ternyata ada simpangan-simpangan yang dihasilkan. Nah, gerakannya itu dia terjadi secara teratur. Jadi dia akan membentuk suatu grafik seperti grafik sinus ataupun kosinus. Jadi dia akan menghasilkan ada namanya simpangan terkecil ataupun simpangan terbesar. Sama halnya seperti grafik sinus, berarti ketika simpangannya 0, berarti amplitudonya 0. Atau ketika dia mencapai titik tertinggi, berarti dia sudah mencapai simpangan paling tinggi. Nah, ketika dia ke bawah, berarti dia simpangannya minus, ketika ke atas simpangannya positif. Nah, itulah yang disebut namanya gerak harmonik sederhana. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini contoh sederhananya, misalkan bandul. Katakanlah di sini ada tali, ya, panjang tali katakan dia L. Kemudian di ujung tali kita ikat suatu bandul, ya, atau suatu beban. Nah, tentu dalam hal ini ketika bandul ini coba kita simpangkan sebesar theta. Nah, pada peristiwa getaran harmonik, sudut simpangan itu tidak boleh terlalu besar adik-adik, ya. Sudut simpangannya itu harus kecil, ya, sekitar 10 derajat atau kurang dari 10 derajat. Nah, ketika bandul ini coba kita lepas, maka dia ketika dia dilepas bergerak ke B, kemudian dari B ke C, kemudian dari C balik ke B, dari B kembali lagi ke A. Nah, itulah yang disebut namanya satu getaran penuh. Nah, jadi ketika dia bergerak secara bolak-balik pada titik setimbangnya ini, yaitu titik B, itulah yang disebut namanya getaran harmonik. Nah, perlu kita lihat di sini sebagai bahan catatan, ketika simpangannya itu, ya, ketika simpangannya itu kurang dari 10 derajat, maka nanti perhatikan S ini adalah busur lingkaran, sementara X ini adalah apa, Dek? Ini tali busur. Nah, jadi perhatikan di sini, bila simpangan sudutnya kurang dari 10 derajat, maka bisa kita simpulkan atau bisa kita anggap nilai X atau S itu mendekati sama. Tentu kamu nanti akan mengetahui apa itu S atau X. Jadi dalam hal ini, X atau S inilah yang disebut namanya simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimum itulah yang disebut namanya amplitudo, ya, amplitudo. Jadi amplitudo getaran itu adalah S ataupun X. Nah, pada getaran harmonik ada yang disebut namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu menyatakan seberapa banyak getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu atau second.
Jadi secara matematik kita dapatkan bahwa frekuensi itu adalah N per T. Nah, N ini menyatakan jumlah getaran ya, atau banyaknya getaran. Sementara T itu menyatakan waktu. Tentu waktu di sini harus dalam second. Sementara yang kedua, ada disebut namanya periode. Nah, tentu periode itu menyatakan waktu untuk melakukan satu getaran penuh atau satu getaran lengkap. Nah, tentu perhatikan di sini bahwa frekuensi hubungannya dengan periode itu adalah seperti atau T itu berarti seper frekuensi. Sehingga karena frekuensi adalah N per T, berarti periode menjadi T per N. Oke? Nah, itu dia kebalikannya. Jadi, dari sini kan kita akan dapatkan karena N itu adalah getaran, T itu adalah waktu berarti detik. Jadi frekuensi itu satuannya getaran per detik. Nah, getaran per detik itulah yang disebut namanya hertz. Jadi nanti kalau ditanya bahwa 1 hertz itu sama dengan 1 getaran per detik. Nah, nanti di sini secara matematis untuk mencari seberapa besar periode dari suatu ayunan sederhana atau bandul maupun periode dari suatu pegas, maka kita bisa dapatkan kalau panjang tali tadi sebesar L dan dilakukan percobaannya itu di tempat tertentu dengan gravitasi G, maka akan kita dapatkan periodenya itu adalah 2pi akar L per G. Dengan T itu adalah periode, L ini menyatakan panjang tali, tentu satuannya meter, dan G-nya percepatan gravitasi. Nah, nanti kalau tidak diberitahu dalam soal, kita anggap percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, karena frekuensi itu tadi adalah seper periode, maka nanti bisa kita dapatkan di sini frekuensi daripada bandul atau ayunan sederhana dibalik dia. Berarti seper 2pi akar daripada G per L. Nah, ini dia persamaan matematisnya. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, begitu juga untuk pegas. Ya, berarti pegas itu persamaan matematiknya adalah 2pi akar M per K. Tentu M itu menyatakan massa bebannya, K itu menyatakan konstanta gaya pegas. Ingat waktu kita belajar bahan elastisitas, konstanta gaya pegas di sini itu nilainya tetap. Artinya apa? Bahwa nilai konstanta itu tergantung pada jenis daripada pegasnya atau jenis daripada bahannya, ya. Jadi sudah merupakan suatu tetapan konstanta untuk besi sekian, baja sekian, tembaga sekian. Oke? Nah, karena frekuensi adalah seper periode, berarti frekuensi daripada pegas itu dibalik juga, berarti seper 2pi akar daripada K per M. Nah, inilah dia persamaan dari frekuensi suatu pegas. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Nah, supaya kamu bisa lebih paham, coba kita lihat contoh soal ini. Nah, perhatikan, ayunan sederhana mempunyai periode 0,4 second. Jadi kita anggap di sini T-nya sama dengan 0,4 second. Yang diminta, tentukanlah periodenya jika tali dipotong 36%. Berarti di sini ada dua kondisi. Katakanlah ketika periodenya T1 0,4 second, berarti di sini panjang talinya kita anggap adalah L. Nah, sekarang berapa periode daripada ayunan? Ya, berapa periode ayunan? Ketika panjang tali, katakan L2 itu dipotong 36%, berarti L2 itu adalah L1 dikurang 36% daripada L1. Berarti ini jadi berapa, Dede? Berarti menjadi 64% daripada L1 itu adalah L. Atau sama aja dengan 64 per 100 L. Nah, perhatikan tadi bahwa periode itu adalah 2pi akar daripada L per G. Nah, ingat yang diubah di sini adalah talinya ya. Talinya berarti gravitasi dianggap konstan atau tetap. Sehingga dari sini kalau kita lihat berarti periode berbanding lurus dengan panjang tali. Maka untuk mencari periode ketika dia dipotong 36% itu langsung aja kita bandingkan adik-adik ya. Berarti T1 banding T2 sama dengan akar daripada L1 per L2.
T1-nya 0,4 dibagi dengan T2 sama dengan akar daripada L1L, L2-nya 64 per 100 L. L-nya bisa kita coret. Nah, berarti ini sama dengan, berarti 1 dibagi 64 per 100 itu akar dari 100 per 64. Atau kalau kita sederhanakan, akar 100 itu 10, akar 64 8. Ini 0,4 per T2. Nah, sehingga kalau kita coba kali silang di sini, berarti T2 sama dengan berapa, Adik? Berarti 0,4 dikali 8, 3,2 dibagi 10, berarti ini menjadi 0,32 second. Oke? Itulah periode daripada bandul ketika talinya dipotong 36%. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang diminta adalah berapa periode jika bandul itu dibawa ke permukaan bulan yang gravitasinya 1/6 gravitasi bumi. Jadi kita misalkan di sini G1 itu adalah G bumi, itu diketahui berarti 10 meter per second kuadrat. Nah, kemudian yang diminta ketika G2 atau G bulan itu sama dengan 1/6 G bumi. Nah, tentu dalam hal ini pada saat G1 itu tadi berarti T1-nya sama ya, 0,4 second. Nah, yang diminta berapa T2-nya ketika dibawa ke permukaan bulan. Nah, tentu dalam hal ini kita anggap bahwa L1 dan L2 itu konstan ya, katakanlah di sini L. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa periode tentu berbanding terbalik dengan akar daripada apa? Gravitasi. Oke? Sehingga kalau kita coba bandingkan, berarti G1 periode ya, berarti T1 dibanding T2 ini sama dengan akar dari, karena berbanding terbalik berarti G2 banding G1, atau 0,4 dibagi dengan T2 sama dengan akar dari G2-nya itu adalah 1/6 G1 dibagi dengan G1, ini kita coret. Oke, berarti ini sama dengan akar 1/6, berarti menjadi 1 per akar 6. Oke, kalau kita kali silang berarti T2 itu sama dengan 0,4 akar 6. Atau kalau kita coba sederhanakan, itu sama dengan sekitar 0,98 second. Berarti periode daripada bandul itu semakin besar. Kenapa? Karena percepatan gravitasinya tentu semakin kecil. Ya, ingat kalau percepatan gravitasi semakin kecil, berarti periode semakin besar karena berbanding terbalik. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Sebuah jam dinding atau sebuah jam bandul di permukaan bumi berfungsi dengan memanfaatkan gerak pada ayunan pendulum. Jika jam ini dibilang dibawa ke suatu tempat, di mana di tempat dalam suatu stasiun ruang angkasa dan jauh dari benda-benda ruang angkasa. Nah, tentu dalam hal ini, perhatikan adik-adik ya, ketika suatu bandul ini dibawa ke suatu ruang angkasa dan jauh dari benda-benda ruang angkasa, berarti di sini bisa kita simpulkan percepatan gravitasinya itu jadi 0. Oke? Nah, tentu perhatikan tadi bahwa periode itu sama dengan 2pi akar daripada L per G. Jadi percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan akar daripada gravitasinya. Oke? Nah, tentu adik-adik harus ingat tadi, ya, harus ingat tadi bahwa ketika G-nya bertambah, ya, ingat di sini, ketika G bertambah, berarti periodenya di situ akan berkurang, turun, ya. Artinya apa? Berarti getaran semakin cepat, ya. Berarti di sini getaran semakin cepat karena waktunya semakin kecil. Nah, hubungannya dengan frekuensi bagaimana? Berarti frekuensinya tentu semakin besar karena dia berbanding terbalik, ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan,
Ketika dibawa ke suatu ruang angkasa yang jauh dari benda-benda ruang angkasa, G-nya 0. Berarti ketika G sama dengan 0, perhatikan dia persamaannya di sini. Berarti dalam hal ini, periode itu nanti menuju tahingga. Ya, periode menuju tahingga, maka apa yang terjadi? Nah, berarti dalam hal ini, maka itu dia tidak akan ada getaran, ya, tidak ada getaran. Nah, berarti kalau tidak ada getaran, berarti jarum jam tidak bergerak, ya, jarum jam tidak bergerak, berarti jawabannya itu adalah yang B atau bola. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Jadi ketika periodenya menuju tahingga, berarti jarum jam tidak bergerak. Oke. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, dibilang di sini sebuah ayunan bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah pesawat ruang angkasa. Pada panjang tali bandul 50 cm, pada suatu saat pesawat itu sedang meninggalkan permukaan bumi dengan lantai kabin berada di bawah. Jika frekuensi bandul matematisnya 3/p/Hz dan percepatan pesawat 8 meter per second kuadrat, yang diminta adalah berapa percepatan gravitasi. Jadi yang diminta adalah G-nya. Nah, tentu masih ingat bahwa frekuensi itu adalah 1/2pi akar daripada G per L. Nah, tentu persamaan frekuensi yang dimaksud di sini itu adalah persamaan frekuensi untuk sistem yang diam, ya. Jadi bandulnya diam. Nah, sebaliknya kalau misalkan bandul itu dia berada dalam suatu sistem. Nah, sistem yang dimaksud di sini misalkan bandul itu berada dalam lift atau bandul itu berada di dalam pesawat seperti soal yang dimaksud di sini. Nah, tentu dalam hal ini nanti frekuensinya akan berubah, ya. Jadi misalkanlah ya, ini pesawat. Nah, di atas kabin daripada pesawat itu digantungkan suatu bandul seperti ini ya, bandul. Nah, berayun seperti ini dengan simpangan theta. Nah, bandul di sini berada dalam suatu pesawat yang bergerak dengan percepatan A atau bisa juga turun dengan percepatan A. Oke. Nah, tentu nanti di sini frekuensi daripada bandul ya itu akan berbeda ketika nanti pesawatnya naik, ya, naik dengan percepatan A. Kalau pesawatnya naik dengan percepatan A, maka frekuensinya menjadi 1/2pi akar dari G plus A dibagi dengan L. Jadi ada perubahan dia ya. Jadi kalau di sini A-nya dianggap 0. Nah, sebaliknya kalau pesawatnya turun dengan percepatan A, maka frekuensi juga akan berubah menjadi 1/2pi akar dari G dikurang A dibagi dengan L. Nah, inilah dia persamaan kalau pesawatnya turun dengan percepatan A. Nah, sekarang di dalam soal, dia pesawatnya naik dengan percepatan A. Maka kita pakailah persamaan yang ini. Berarti frekuensinya diketahui 3/pi sama dengan 1/2pi akar daripada G plus A, A-nya 8, dibagi dengan L-nya 0,5. Jadi 50 cm, L itu 50 cm, sama dengan 0,5 meter atau setengah meter. Nah, pi-nya bisa kita coret. Nah, tentu kalau kita coba sederhanakan ini berarti menjadi kali silang, berarti ini 6 sama dengan akar dari G plus 8 dibagi dengan 0,5. Nah, ini coba kita kuadratkan kiri kanan supaya akarnya hilang ya. Berarti ini akan sama dengan 36, ini sama dengan akarnya hilang, berarti G plus 8 dibagi dengan 0,5. Kali silang berarti 18 sama dengan G plus 8. Sehingga dari sini dapatkan G sama dengan berapa? 18 kurang 8 berarti sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Jadi percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan gravitasi
bumi di tempat tersebut. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik ya. Nah, kita lihat contoh yang keempat. Nah, perhatikan di sini ada dua gambar. Gambar pertama pegasnya itu terhubung secara seri, pegas yang kedua terhubung secara paralel. Nah, pegas disusun seri dan paralel seperti gambar. Ujung pegas digantungi beban yang sama. Jadi dalam hal ini M1 dan M2-nya sama-sama M. Sementara nilai konstantanya dia semuanya sama ya, sama. Yang diminta adalah berapa perbandingan periode susunan seri dan paralel. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada ya. Jadi kita lihat dulu yang seri. Berarti yang seri 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah dengan 1/K2 atau 1/K ditambah 1/K berarti menjadi 2/K. Sehingga kalau kita keluarkan dari sini K seri berarti menjadi K/2 atau setengah K. Nah, kemudian yang kedua kita perhatikan untuk rangkaian paralelnya. Tentu adik-adik ingat kalau paralel itu langsung kita jumlahkan, berarti K paralel sama dengan K3 ditambah K4. Ingat dia semuanya nilainya sama, berarti ini sama dengan 2K. Oke. Nah, sehingga dari sini yang diminta adalah perbandingan periode, berarti periode rangkaian seri dibagi dengan paralel sama dengan 2pi akar daripada M seri per K seri dibagi dengan 2pi akar dari M paralel dibagi dengan K paralel. Ingat masanya sama, ini bisa kita coret, kemudian 2pi-nya dicoret. Oke, berarti ini menjadi apa? 1/Ks dibagi dengan 1/Kp, berarti dibalikan, berarti menjadi Kp bagi Ks. Berarti perbandingan seri dengan perbandingan paralel sama dengan akar dari K paralel itu adalah 2K per K seri itu adalah setengah K. Nah, K-nya bisa kita coret. Berarti ini menjadi 2 bagi setengah itu adalah akar 4. Berarti ini akar 4 adalah 2. Berarti 2/1. Sehingga perbandingan daripada periode untuk rangkaian seri dan paralel itu adalah 2/4. Berarti jawabannya adalah bola. Oke, bisa dipahami sampai situ ada deh ya. Nah, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kiranya adik-adik kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom chat. Ya, berikan komentar yang baik atau tanyakan, nanti akan Mr. Bin coba jawab. Oke, demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu kembali di bagian yang kedua. Thank you.